Tanya sama diri kita masing-masing. Apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di taklim-taklim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu. Oh ya, gue udah tahu. Oh ya, baru tahu. Oh ya, lucu juga ya. Oh ya, seru ya. Oh ya, ini mungkin baru sekedar wawasan dan entertain. Kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah. Dan rata-rata orang-orang yang hebat dalam cerita Al-Quran semuanya takut sama Allah. Salah satunya Yusuf alaihissalam. Yusuf itu salah satu bentuk adegan dia takut sama Allah ketika dia digoda oleh seorang cewek. Ceweknya tuh cantik banget, terkenal bahkan jadi simbol kecantikan perempuan Mesir. Bukan Cleopatra, tapi istri Al-Aziz. Karena ini versi Al-Quran kan cantik banget. Saking cantiknya sampai Yusuf juga tertarik kepada dia. Karena Yusuf kan terlalu keren ya. Orang kalau terlalu keren kan punya standarnya juga agak tinggi kan. Dia nggak mau yang biasa-biasa aja gitu. Dia pengennya yang kayak gimana. Walaupun itu tetap relatif kan. Relatif menurut kita kayak biasa, menurut dia udah tinggi. Menurut kita kok carinya yang warnanya agak gelap sih. Dia justru senangnya yang gelap-gelap. Kayak misalnya kayak bule kan senangnya cowok Indonesia karena dianggap kayak etnik gitu, kayak gitu ya. Agak-agak dia kurang senang gitu yang terlalu charming, terlalu bright gitu, dia nggak terlalu suka. Dia senangnya ya agak-agak ini untuk menghibur diri saya gitu. Dia senangnya agak-agak gelap gitu. Walaupun saya pakai kamera ini jadi agak-agak happy sih, setiap foto kok jadi cerah ya. Ya artinya teman-teman bahwa Yusuf punya standar yang tinggi. Kalau dia sampai tertarik dengan perempuan itu, berarti itu perempuan cantik banget. Wahammat bihi wahamma biha. Ceweknya suka sama dia, dia juga suka sama cewek itu. Kayak gitu ayatnya, ham. Ham itu ada rasa gairah. Yusuf itu normal, suka sama cewek. Jadi bukan, gue malas sama dia. Kenapa? Soalnya dia cewek. Nah ini bahaya nih. Justru Yusuf itu sukanya sama, jadi normal banget, cowok yang normal. Terus gimana kok bisa kejaga? Gara-gara Allah perlihatkan sebuah tanda-tanda. Ada banyak tafsir tentang kalimat tanda-tanda ini, yang intinya adalah yang saya pengen sampaikan adalah Yusuf takut kepada Allah. Gara-gara takut kepada Allah ketahan. Kebayang gak sih rasa takutnya Yusuf berarti lebih besar daripada hawa nafsunya? Karena udah ditutup rapat pintu kamarnya, terus si ceweknya itu udah siap menyerahkan dirinya kepada Yusuf, udah ngegodain Yusuf, narik lagi tuh. Dan ceweknya itu kayak selebgram gitu. Followersnya tuh seluruh Mesir, semua cowok tuh berandai-andai sampai mimpi-mimpi, bisa nggak ya dia kayak cerai sama suaminya nikah sama gua gitu, terus di stalking gitu, udah cerai belum kayak gitu-gitu kan ya. Kayak didoa-doain supaya mereka rumah tangganya berantakan. Yusuf nggak ngapa-ngapain, udah digoda sama ceweknya. Kita kadang-kadang untuk nggak nggak ngeklik sebuah postingan yang nggak sengaja muncul gitu kayak gimana gitu. Aduh, kenapa tangan saya kayak pengen banget ya diklik gitu kan. Jadi kayak gregetan gitu, kayak gatal tangannya. Itu aja kita udah kalah dengan hawa nafsu. Berarti rasa takut kita kepada Allah jauh lebih kecil daripada hawa nafsu kita terhadap hal yang sepele. Ini ujiannya sepele banget loh, cuman ngeklik doang kan sepele ya. Berarti kalau itu aja kita kalah, berarti emang rasa takut kita kepada Allah tuh hampir dibilang kayak nggak ada. Sedangkan Yusuf alaihissalam, beliau udah ada di dalam ruangan, ketutup, ceweknya cantik banget, di atas rata-rata, semua tipe cewek yang ideal tuh ada pada diri dia tuh, udah ideal banget lah pokoknya. Dan Yusuf juga normal, hamma biha, dan suka sama cewek itu, tertarik sama cewek itu. Juga ingin mengekspresikan hasratnya kepada cewek itu. Tapi tiba-tiba Allah ingatkan bahwa Allah gak suka dengan perbuatan ini. Lalu Yusuf langsung lari. Ditarik dari belakang. Lari sekencang mungkin, ditarik lagi. Bukan, aku udah lari ya, kamu tarik, ini bukan salah aku ya, udahlah balik. Enggak gitu sih. Modus banget kan ya. Ustadz, saya sih udah menghindar, tapi dia aja yang terlalu semangat kayak agresif gitu Ustadz. Saya kan gak bisa mengecewakan orang lain, daripada saya zalim. Itu modus. Jadi benar-benar ditarik. Jadi bukti bahwa Yusuf serius lari itu sampai sobek. Dan baju Yusuf itu dari bahan kayak karung yang yang terbuat dari kayak benang. Goni ya, tahu goni kan? Kain goni tahu kan ya, yang tebal gitu kan ya, itu sampai sobek, kebayang gak gimana nariknya? Wah, ya, usah dibayangin. Pokoknya sobek aja.
Akhirnya Yusuf pas sudah sobek ada di depan pintu, dibukain pintunya, di depannya udah ada si suaminya, si cewek. Itu adegan itu saya selalu skip. Nggak kebayang gitu gimana perasaan suaminya. Dan suaminya ini orangnya bijaksana banget. Masih nanya, nggak langsung gebukin. Padahal dia punya banyak pengawal, dia kan seorang penguasa kan. Bisa aja Yusuf langsung digebukin rame-rame, langsung dihilangkan dari peredaran. Enggak, dia mah nanya dulu nih ada apa, kenapa kalian kayak gini berdua di dalam kamar. Si ceweknya kan ketakutan, langsung bilang ini nih cowok ini nih godain saya nih. Dia tutup pintunya dan dia ingin menyakiti saya. Kamu mau melepaskan orang yang kayak gini sama istri kamu? Terus datang seorang yang lain yang bijaksana, dia mengatakan, Tuhan jangan dulu menyimpulkan, coba lihat baju siapa yang sobek. Kalau baju Yusuf yang sobek di depan, berarti Yusuf memaksa cewek ini untuk melakukan perbuatan dosa. Sehingga cewek ini meronta-ronta sobek di depan. Tapi kalau Yusuf bajunya sobek di belakang, berarti Yusuf ingin lari tapi cewek ini yang narik. Coba lihat, ternyata di belakang. Cewek ini udah gak bisa menghindar. Tapi karena ini berita bisa menghebohkan jagat online, bisa viral di mana-mana dan ini membahayakan stabilitas politik negara, akhirnya emang kayak gitu pertimbangan kata ulama tafsir. Akhirnya tetap raja ini menghukum Yusuf. Di sini ada semacam kebohongan publik nih. Kenapa? Karena kalau sampai berita keluar itu adalah ceweknya yang bersalah, maka akan mempermalukan keluarga raja banget. Sehingga tetap Yusuf yang dihukum. Propaganda lah ya. Yusuf dihukum walaupun dia nggak salah. Dan rajanya udah respect sama Yusuf. Nanti sehingga ketika ada masalah nanya juga ke Yusuf. Intinya apa teman-teman? Rasa takut Yusuf kepada Allah itu luar biasa. Sampai ke tingkat kayak gitu masih bisa nahan. Kalau nggak ada perasaan apa-apa nahan, ya itu nggak ada ujiannya. Jadi ketika kita normal, Ustadz normal kan, Ustadz tertarik sama lawan jenis, ya Yusuf juga normal. Ustadz manusiawi kan, saya marah, ya tapi Nabi Musa juga manusiawi. Nabi Musa juga bisa marah. Ustadz normal kan kalau kita sakit hati, ya Nabi Ayub juga bisa sakit hati ketika beliau ditinggalkan gara-gara beliau sakit. Normal kan Ustadz kalau kita misalnya kayak nyerah aja udah capek, ya Nabi Yunus juga pernah kayak gitu dan ditegur oleh Allah. Jadi hal-hal yang normal manusiawi ini bukan berarti kita boleh melakukannya. Yang normal dan manusiawi pada diri kita sebagiannya adalah ujian, bukan boleh melakukan. Ini kan anugerah dari Allah. Tuhan yang menciptakan saya gini loh, Ustaz, saya gak pernah minta. Tuhan menciptakan saya dari awal sejak saya kecil tuh saya udah gak tertarik dengan lawan jenis, sukanya hanya sesama jenis. Ini kan Allah yang kasih, gak bisa. Karena kenapa? Sebagian besar dari yang Allah anugerahkan dalam diri kita, sebagiannya adalah ujian. Halu'a, jazu'a, manu'a, ajula, da'ifa. Ini kan sifat-sifat manusia yang harus diberesin. Terus ngeberesinnya pakai apa? Innal insana lafi khusr. Manusia kalau cuma ngikutin hawa nafsunya atau sisi kemanusiaannya, khusr, rugi. Terus cara untuk mengobatinya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shawab. Apa maksudnya? 3 di situ. 1, belajar iman kepada Allah. Jadi kalau kita ngerasa bahwa emang ini kayak bawaan saya dari lahir Ustadz. Emang ini penyakit saya Ustadz. Emang ini manusiawi Ustadz. Tapi saya tahu ini salah. Ini ujian dari Allah untuk saya nih. Dan saya pengen hidup saya jihad melawan ini aja deh. Orang lain mungkin amalnya tahajud. Orang lain mungkin amalnya sholat duha. Orang lain mungkin amalnya sedekah. Kalau saya amalnya lawan hawa nafsu. Dan bukankah Nabi mengatakan melawan hawa nafsu itu jihad yang besar? Hawa nafsunya apa? Macam-macam. Hawa nafsu terhadap lawan jenis. Hawa nafsu terhadap sesama jenis. Sama hawa nafsunya. Lawan jenis nafsu, sesejenis juga nafsu. Cuma agak-agak sedikit gimana gitu. Tapi sama-sama hawa, sama-sama rasa yang gairah. Gairah itu bahasa Arab, gairah dalam diri kita. Nah inilah jihad kita. Cara melawannya gimana Ustadz? Illal ladzina amanu, belajar iman. Belajar yakin sama Allah, belajar lebih dekat sama Allah, belajar lebih mengenal Allah, 1. Kedua, wa amilus solihat, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Ke masjid, taklim, belajar ngafal Quran, belajar ini, belajar itu. Yang positif-positif lah, membantu orang lain. Yang buat kita tersibukkan dengan hal-hal yang produktif, bermanfaat, positif gitu. Atau bahkan mungkin semangat untuk mencari bikin usaha, bisnis yang penting positif, produktif. 2. Ketiga, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Apa maksud dari kalimat ini?
lingkungan. Maksud dari watawasau bil haq karena kalimatnya saling berarti lingkungan. Cari lingkungan yang bisa jaga kita, yang bisa menasihati kita, yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah. Cari lingkungan itu. Jangan cari lingkungan yang justru membiarkan kita, bahkan menyemangati kita dalam berbuat dosa, bahkan mendorong kita, bahkan menjerumuskan kita. Jangan itu lingkungannya, karena itu nggak akan bisa selamat dari khusr, dari kerugian. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, artinya cari lingkungan yang bisa membuat kita lebih termotivasi dalam kebaikan-kebaikan. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung siapa temannya. Itu berlaku dalam spiritual, berlaku dalam bisnis. Seorang motivator bisnis mengatakan kalau Anda ingin menjadi orang sukses, coba perhatikan 5 orang yang paling dekat dengan Anda. Sukses belum? Kalau 5 orang yang paling dekat dengan Anda bukan orang sukses, berarti Anda gak akan bisa sukses. Terus perhatikan berapa pendapatan mereka dalam sebulan. Kali 5 bagi 5 rata-rata. Maka segitulah pendapatan Anda, itu kata seorang motivator bisnis. Artinya tetap dalam motivasi bisnis saja teman itu sangat mempengaruhi diri kita, kesuksesan kita. Kalau kita pengen sukses di kampus, berteman dengan 5 orang yang sukses di kampus. Pengen sukses dalam pernikahan, berteman dengan orang yang 5 nikah muda. Insya Allah nikah muda. Kalau 5-5-nya sama-sama Jovisa, ya wajar lah kita sampai sekarang masih. Teman lo siapa? Itu yang lagi ngahulang di pojok situ, kenapa? Habis diputusin, oh ya. Yang kedua, gak bisa move on. Yang ketiga, stalkingin mantan. Yang keempat, jadi 5 temannya semuanya belum bisa move on dari masa lalu gitu. Dan nasibnya sama, diputusin. Gak ada yang nyambung gitu ya. Berarti ya wajar. Perhatikan siapa teman kita. Intermezzo doang. Intinya adalah, tapi serius ya. Intinya adalah dalam amal soleh juga kayak gitu teman-teman. Karena saya kundayan, saya nahnu du'at walaysa qudat, kami adalah da'i bukan hakim. Jadi saya tidak menjawab pertanyaan itu dari sisi fatwa. Ustaz Abdul Somad sudah menjawabnya dari sisi fatwa tentang masalah LGBT dan segala macam. Itu bagiannya Ustaz Abdul Somad. Allahu alam, beliau lebih mengerti ilmu daripada saya. Saya da'i, maka saya ngasih solusi. Solusinya apa? Tadi, belajar iman, belajar amal soleh, cari lingkungan. Karena kenapa? Kita sangat terpengaruh oleh lingkungan. Jadi Nabi Yusuf juga normal, sangat normal. Istrinya Nabi Lut normal. Kalau nggak normal nggak nikah sama Nabi Lut dong. Kan normal kan, berarti istrinya Nabi Lut, bukan istrinya cewek mana gitu. Enggak kan ya? Jadi dia nikah dengan laki-laki, berarti normal dong istri Nabi Lut. Terus masalahnya apa? Dia kayak mendukung orang yang punya ujian. Saya nggak nyebut dengan bahasa lain, saya lebih suka menyebutnya dengan ujian. Karena semua kita diuji, ada yang diuji dengan sifat kikir. Ustadz, saya tuh insya Allah kalau tahajud rajin. Kalau duha, alhamdulillah. Tapi kalau sedekah kenapa ya? Agak-agak berhitung gitu Ustadz. Kayak susah banget mau ngetik angkanya gitu Ustadz. Kalau bisa 0 semua gitu. Nolnya sih banyak tapi gak ada angka satunya kan sama aja ya. 0 semua. Kayak susah banget mau ngasih. Ada orang kayak gitu teman-teman. Ada yang kebalikan. Ustadz, saya tuh emang kalau insya Allah kalau sedekah saya jor-joran gitu. Tapi kalau disuruh puasa sunnah kayak berat banget Ustadz. Boleh gak Ustadz puasa Ramadan saya pakai qadha aja, saya pakai fidyah aja. Gak apa-apa, fikih fidyahnya berapa Ustadz? Sekian genggam beras, saya kasih 1 ton deh. Gak bisa. Jadi ada orang yang diuji dengan sifat kikir, ada yang diuji dengan sifat males, ada yang diuji dengan sifat baperan, suka cemburu yang berlebihan, suka curiga yang berlebihan dengan pasangannya. Kita setiap hari harus live Sherlock ya. Lo kemana aja gitu kan ketahuan gitu kan ya. Kayak super duper gitu kan. Terlalu posesif misalnya. Itu kan ujian ya. Ujian kalau laki-laki mungkin diuji dengan temperamen. Itu kan masalah dia yang dia harus coba beresin. Ustadz, saya tuh orangnya suka memberi, saya orangnya alhamdulillah tahajud, saya tuh alhamdulillah tilawah. Tapi di jalan gak bisa nahan diri untuk marah. Klakson panjang, terus buka kaca marah-marah keluar, terus langsung nyegat orang di jalan, terus dilabrakin. Kalau perlu dipecahin kacanya dan segala macam lah kayak gitu-gitu. Saya juga pernah kayak gitu soalnya konyol. Udah gitu saya taubat nasuha deh. Kenapa? Melototin orang pasti buka, Ustadz, gak jadi, pergi aja. Udah melototin gak jadi gitu kan, malu banget ya. Nah, jadi akhirnya tobat, gak mau lagi kayak gitu, sesekali sih masih. Artinya teman-teman itu kan ujian masing-masing orang. Termasuk ada orang yang ujiannya apa? Gak bisa jaga mata. Gak bisa jaga mata.
Susah banget gitu. Yang lain dia bisa zikir, astagfirullah, 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 subhanallah, 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 subhanallah. Jadi dia tuh kayak lidahnya tuh gampang berzikir tapi matanya tuh susah nunduk gitu. Ngelihatnya ke atas aja kalau di TSB. Kalau di dalam mall ke bawah aja di lantai 2. Jadi kayak ujian dia adalah mata. Ada ujian orang yang lisan. Gak bisa nahan diri dari membicarakan orang lain. Kalau ada teman pasti, lo tahu gak mulai tuh. Lo mau dengar gosip yang terbaru nggak? Ini update banget nih. Mulai lagi. Jadi ujian dia di sini. Ada ujian di sini, di perut. Ada juga yang kalau bahasa Nabi itu di antara perut dengan lutut. Ujiannya adalah hawa nafsunya. Semua orang dikasih ujian oleh Allah untuk dia survive dengan ujian itu. Dan mungkin itulah jalan dia ke surga. Termasuk orang yang tadi ujiannya suka kepada sesama jenis. Itu ujian dia. Saya nggak mau menjudge dengan istilah penyakit atau apa. Itu bagian ustadz yang lain. Buat saya itu ujian buat teman-teman yang punya masalah ini. Coba kita beresin. Bukan dia doang yang punya ujian, kita juga punya, cuman beda. Kalau ujian yang lain misalnya kayak ujiannya tuh susah untuk ngelupain kesalahan orang. Ujiannya tuh susah untuk ngobatin sakit hati. Ujiannya itu kayak susah khusyuk dalam sholat. Asal udah sholat, asal udah takbir, banyak ide. Allahu Akbar. Oh iya benar tuh. Jadi asal udah takbir dapat banyak ide gitu. Jadi kayak kalau dia udah mentok, gue sholat pura-pura. Bisa pas itu dapat ide gitu. Pas pura-pura gak keluar ide. Oh harus beneran ternyata, wudhu beneran, Allahu Akbar. Tuh kan dapat ide beneran ya. Jadi kayak ujian banget buat dia sholat khusyuk. Itu semua orang diuji oleh Allah. Kan Allah menguji kita untuk melihat keseriusan kita dalam mendekati dia gitu. Makanya teman-teman yang punya ujian yang tadi saya sebutin, yuk. Illalladzina amanu, belajar iman. Belajar iman itu apa Ustadz? Belajar iman itu bukan belajar wawasan, belajar ngerasain iman di sini nih. Cinta sama Allah, takut sama Allah, apalagi kalau udah sampai ketakut, ya udah punya benteng tuh. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz pertama kali jadi khalifah, lalu dia kayak speech gitu, sambutan presiden baru gitu kan. Ketika dia speech, kalimat pertama yang keluar dari Umar bin Abdul Aziz apa? Inni akhafun nar. Saya takut kepada neraka. Itu kalimat pertamanya Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai presiden. Takut kepada neraka. Itulah yang membuat dia gak bisa tidur malam hari kecuali mau mencari tahu apa masalah rakyatnya. Itu yang membuat dia akhirnya mengeluarkan semua hartanya untuk kebutuhan rakyatnya. Sampai gelang-gelang istrinya diambil. Dia bilang kepada istrinya, yang aku atau gelang. Maksudnya gimana? Kalau kamu pilih aku, maka berikan gelang itu untuk rakyat. Kalau kamu pilih gelang, maka aku tinggalkan kamu secara baik-baik, kita jalan sendiri-sendiri. Kayak gitu Umar bin Abdul Aziz. Jangan langsung dipraktekin ya. Karena Umar bin Abdul Aziz ngomong kayak gitu setelah mendidik istrinya sekian tahun. Dan istrinya juga bukan perempuan biasa. Ummul Ayal, perempuan ini namanya Fatimah, itu juga anak raja, orang hebat banget, soleha banget. Makanya Umar Abdul Aziz tahu lah level istrinya. Sehingga dia bilang, yang gelang atau aku? Setelah dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz, apa kata jawaban istrinya? Wahai Umar bin Abdul Aziz, yang bukan cuman gelang, dunia dan seisinya kalau kamu minta aku berikan selama Allah ridho kepadaku. Itulah istri yang soleha. Berdoalah semoga kita diberikan makmum seperti istri Umar bin Aziz. Tapi kitanya harus jadi Umar bin Abdul Aziz. Jangan yang gelang atau aku. Buat apa? Mau beli motor baru. Gak benar ya. Mau beli apa misalnya kayak kebutuhan kayak hawa nafsu kita doang. Jangan. Artinya itulah mereka. Karena takut kepada Allah ketahan dari berbuat dosa. Umar bin Khattab juga kayak gitu. Karena takut kepada Allah hanya gara-gara salah ngomong ke seorang nenek-nenek yang beragama Nasrani. Itu kepikiran gak bisa tidur malam. Ada nenek-nenek datang ke Umar bin Khattab bilang, ya Amirul Mukminin, udah jadi Amirul Mukminin, presiden. Ya Amirul Mukminin, saya ini nenek-nenek yang punya banyak utang. Nenek-nenek punya banyak utang, nggak sanggup bayar. Boleh nggak saya minta tolong dari Baitul Mal supaya saya bisa bayar hutang? Buat apa hutangnya nek? Kok banyak banget? Nenek kolektor barang-barang antik? Bukan. Saya itu hutang karena nggak punya keluarga yang menafkahi saya sehingga saya berhutang udah numpuk sekarang. Angkanya sih nggak gede, cuman buat seorang nenek-nenek yang nggak punya pekerjaan besar. Akhirnya Umar mengambil dari Baitul Mal dibayarin hutangnya. Nggak sengaja Umar ngelihat nenek-nenek ini pakai kalung salib. Umar baru tahu ternyata dia Nasrani bukan Muslim. Akhirnya Umar nanya gini, nenek udah ngelihat kan Islam kayak gimana?
Ya gimana menurut nenek, Islam agama yang luar biasa. Kamu adalah seorang pemimpin yang adil, saya respect banget dengan agama kamu. Nek, kenapa nenek gak masuk Islam? Ngomong gitu. Ya saya udah tua, udah gak sanggup mikir yang kayak gitu-gitu, terlalu berat buat saya. Buat dia tuh ideologi itu berat. Perdebatan mana yang benar mana yang salah berat. Ya udah, oh ya udah, pulang aja Umar. Sampai di rumah Umar kepikiran, astagfirullah ya Allah, apakah saya memaksa nenek itu masuk Islam gara-gara adegan tadi? Gimana nih kalau gitu memaksa berarti saya udah melanggar ayat la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa dalam urusan agama. Astagfirullah ya Allah, maafin saya nggak ada maksud, nggak sengaja. Lama dia kepikiran, malam nggak bisa tidur, bolak-balik nggak bisa tidur. Sampai ditanya sama istrinya Umar, Atikah, ya Umar kenapa kamu nggak bisa tidur? Ya Allah ampuni saya. Dia nggak mau ngomong sama istrinya semalaman. Kenapa? Takut sama Allah. Besok dia datang kepada seorang sahabat yang paling bijaksana. Ali bin Abi Thalib. Ali itu paling bijaksana, luar biasa ilmunya. Ya Abul Hasan panggilannya. Ali gimana nih? Gimana emang ceritanya? Diceritain. Wahai Umar, kamu bermaksud memaksa? Tidak, kalau gitu innamal a'malu binniyat. Beneran? Beneran. Alhamdulillah gitu. Padahal adegan sederhana kan? Dan gak ada paksaan juga karena udah dikasih bantuannya baru ngomong masuk Islam dong nek gitu. Cuman dia takut ini terjebak dalam pemaksaan sehingga semalaman gak bisa tidur. Dosa, bahkan bisa gak cuma dibilang dosa. Kesalahan kayak gitu aja bikin Umar gak bisa tidur. Kebayang gak kesalahan yang lebih gede dari itu? Sampai ada seorang ibu-ibu yang masak batu tuh, ngerebus batu karena anaknya kelaparan. Terus Umar lewat, ibu kenapa ibu ngerebus batu? Karena saya nggak punya makanan, terus mau ngerebus apa lagi? Terus ngapain direbus batunya kan nggak akan matang-matang juga. Ini hanya untuk membuat anak saya berpikir bahwa saya lagi masak makanan, dia nggak akan nangis lagi sampai dia tertidur. Kasihan banget nasibnya. Anaknya sampai harus berpikir, mak lagi masak apa? Nih, lagi masak nih, ntar ya tunggu ya, ini udah mendidih nih. Oh ya ditunggu sampai tidur. Lalu dia bilang, saya akan tuntut Umar di hadapan Allah nanti di akhirat. Langsung gemetar Umar. Umar itu pasti lebih tangguh daripada Habib kan? Yang kalau nyekek McGregor, kalau Umar cuma giniin doang paling. Kenapa? Setan aja takut sama Umar. Kalau ini kan baru McGregor yang takut sama Habib nih. Ini setan, takut sama Umar. Umar lewat, setan, kita ngambil jalan itu aja. Malas ada Umar lewat situ. Setan. Dan setan itu kan banyak yang tangguh-tangguh juga kan. Kayak setan petarung, setan apalah banyak. Tapi gak berani sama Umar. Tapi orang setangguh Umar ketika perempuan ini mengatakan saya tuntut Umar di hadapan Allah. Dia gak tahu kalau itu Umar. Saya tuntut Umar di hadapan Allah nanti di akhirat. Umar langsung datang. Ibu kenapa ibu pengen nuntut Umar? Karena dia yang memimpin kami tapi dia membiarkan kami terlantar dan kelaparan. Umar langsung gemetar, nangis, langsung dia lari menuju ke Baitul Mal, dia cari gandum, dia pikul sendiri gandum itu seorang diri. Pembantunya pengen memikul gandum itu, dia mengatakan, apakah kalian sanggup memikul dosa saya nanti di hari kiamat? Pembantunya juga orang-orang soleh yang beriman, enggak akan berani, ya udah sendiri aja udah. Karena kalau udah bawa-bawa dosa kan gak ada yang berani ya. Ini hidup bersama orang-orang soleh itu kayak gini teman-teman. Jadi satu negara, satu masa, semuanya soleh. Jadi semua yang kita dengar itu adalah tentang Allah, Rasul, akhirat, surga, neraka. Jadi kayak indah gitu hidupnya teh. Nah, akhirnya Umar memikul sendiri, langsung bukan cuma mikul taruh, bu udah ya, udah gak ada lagi urusan dengan Umar ya. Enggak, langsung ibu ganti batunya buang aja. Dimasukin terus diaduk sama Umar sampai jadi roti, disuapin kepada anak kecil yang tadi udah kelaparan banget. Sampai udah beres, baru Umar pergi. Setelah Umar pergi, pembantunya mengatakan, bu ibu tahu gak siapa orang tadi? Siapa? Dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ibu itu tersenyum dan mengatakan, ya Allah saya cabut tuntutan kepada Umar bin Khattab di akhirat. Gak jadi dituntut. Lalu pembantu ini memberitahu kepada Umar udah dicabut tuntutannya. Alhamdulillah sujud syukur Umar. Ini modal takut. Makanya Nabi mengatakan Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu itu, puncaknya hikmah itu adalah takut kepada Allah. Kan kita pernah dengar cerita dua orang yang jual beli tanah dulu. Gara-gara sama-sama takut pada Allah. Yang satu jual tanah, yang satu beli. Udah selesai jual beli tanah, transaksi udah beres. Yang beli tanah itu tanah kebun gitu, nyangkul-nyangkul. Nemu emas di dalam tanah kebun yang baru dia beli. Langsung dia cari saudaranya yang tadi jualin tanah ke dia. Bro gitu, akhi. Saya dapat emas dari kebun kamu. Oh alhamdulillah itu kalau gitu. Enggak justru innalillah. Coba. Innalillah kenapa? Ini kan harta kamu. Jadi saya gak mau ngambil ini. Ini saya balikin ke kamu. Enggak. Ini bukan harta saya. Kan saya udah jual tanahnya. Tapi kan kamu jual tanah bukan jual emas. Kalau jual emas saya juga gak akan sanggup beli. Tapi kan dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi transaksinya gak ada kalimat itu. Gak ada kalau ada emas nanti akan jadi hak saya. Enggak kan. Pokoknya itu udah saya jual lah hak kamu. Enggak saya gak berani nanti pada dituntut di akhirat. Enggak mau. Akhirnya dorong-dorongan emas.
Kalau zaman kita tarik-tarikan emas. Kalau dia tuh dorong-dorongan emas. Ini punya kamu, enggak punya kamu, punya kamu. Dibilangin punya kamu, punya kamu, enggak. Bertengkar gara-gara enggak mau dapetin emas. Kebayang enggak tuh solehnya. Kalau sekarang bertengkar karena pengen dapetin emas. Akhirnya, terus gimana nih? Pokoknya saya enggak terima. Kenapa enggak terima? Masa emas ini milik saya? Harusnya kan milik kamu. Aneh. Ini pertengkaran paling aneh dialognya. Saya juga nggak terima, enak aja kamu mengklaim itu milik saya, kan harusnya milik kamu. Jadi saling mengklaim dia nggak punya emas. Ini aneh banget nih, modalnya apa? Makhafatullah, takut kepada Allah. Akhirnya datang ke hakim, hakimnya juga bingung. Hakimnya juga bingung, kenapa bingung? Takut kepada Allah. Karena ketika dia salah memberi keputusan, dia akan dituntut di hadapan Allah nanti. Sebetulnya gaji dia lebih kecil daripada tuntutan nanti di akhirat. Buat dia bingung, gimana nih? Ya Allah beri saya petunjuk, beri saya petunjuk. Gini aja deh. Kamu punya anak? Punya. Laki perempuan? Laki. Kamu punya anak? Laki perempuan? Perempuan. Oh ya udah, kalau laki-laki nggak bisa. Laki perempuan oke ya, nikahin anak kalian, kasih emas ini sebagai mahar. Gimana bro? Ya terserah anaknya juga sih. Ya udah kita tanya ke anaknya. Pas tanya ke anaknya, ya aku sih terserah ayah. Udah beres. Akhirnya menikahlah putra dan putri dari dua orang ini yang bersengketa. Dan emas ini menjadikan modal pernikahan mereka. Masya Allah, makhafatullah. Kemana sekarang iman ini di antara kaum muslimin? Di mana nilai-nilai ini di antara kaum muslimin? Kenapa nilai ini sekarang adanya di Jepang? Kenapa nilai ini adanya di Korea? Kenapa nilai ini adanya di Eropa, di New Zealand? Kenapa bukan di Saudi Arabia, di Mesir, di Timur Tengah, di Indonesia yang negara dengan mayoritas kaum muslimin? Kemana semua teks-teks mulia yang luar biasa dalam Islam? Karena kita hanya menjadikannya wawasan, bukan iman. Ilmu tidak menjadi kebaikan kalau hanya sekedar wawasan di sini. Dia baru menjadi sesuatu ketika dia berasa di hati, lalu kita jadikan itu sebagai perilaku kita sehari-hari. Makanya teman-teman, ini baru satu ayat ya. Ayat 14, belum sempat bahas yang lain, gak apa-apa deh ya. Arti hukma wa ilma kayak gitu. Itulah gambaran tentang Musa. Jadi kebayang sekarang gimana solehnya Musa, gimana taatnya Musa. Karena Allah sendiri mengatakan dia dapat hikmah. Itu gambaran hikmah. Dalam sisi moral, dalam sisi spiritual, itu hikmah artinya. Sehingga ketika kita tahu arti hikmah, sekarang kita kebayang gimana solehnya Musa. Kalau kita anggap hikmah itu sekedar wawasan, kita nggak kebayang solehnya Musa itu kayak gimana. Soleh banget, hal yang paling detail aja soleh. Di zaman Ibnu Mubarak, ada seorang laki-laki minjam, kalau nggak salah Ibnu Mubarak, kalau nggak salah, beliau meminjam pulpen, pena gitu, pena dulu kan dari kayu ya. Bukan pena yang bertinta, penanya doang, nggak ada tintanya. Minjam pena dari kayu tertentu gitu, kayu yang sebetulnya murah banget. Di Irak, apa di Basra apa di Kufah gitu, saya lupa juga nama ulama, nanti dicek lagi di beberapa kajian. Nah beliau minjam, terus karena kayak terburu-buru gitu kebawa penanya. Kebawa sampai ke Hijaz, Hijaz itu di daerah Arab Saudi. Baru pas buka-buka bagasinya, buka-buka tasnya, ini kan pena yang saya pinjam beberapa hari yang lalu. Akhirnya dia balik lagi ke Irak hanya demi mengantarkan pena itu. Kenapa? Ketika ditanya oleh pemilik pena jawabannya apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat dosa walaupun sekecil zarrah, apalagi ini lebih gede daripada zarrah, maka nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang berilmu itu takutnya kepada Allah itu luar biasa. Belum lagi nanti bentuk ketakutan mereka kepada Allah itu kalau baca Quran nangis. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Mereka tersungkur, mereka bersujud, mereka menangis ketika dibacakan ayat Allah. Tersungkur artinya apa? Gak kuat berdiri, itu artinya tersungkur. Kayak Umar bin Khattab, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirin ala an nusawwiya banana. Baru berapa ayat dibaca surah Al-Qiyamah, lututnya sudah gemetar.
Udah gak kuat menopang lagi tubuhnya sehingga tersungkur jatuh. Umar jatuh bukan karena kekuatan musuh tapi jatuh karena kekuatan iman. Musuh gak ada yang bisa menjatuhkan Umar. Musuh gak ada yang bisa membuat Umar terduduk. Musuh tidak ada yang bisa membuat Umar terbaring, tersungkur. Gak ada musuh yang bisa membuat Umar tersungkur kecuali iman yang membuat dia tersungkur dengan sendirinya. Kenapa? Iman Umar bentuknya khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Sehingga ketika baca ayat ini tersungkur. Khalid bin Walid. Siapa yang gak kenal dengan nama besar ini? Khalid bin Walid sampai mengatakan Nabi bilang apa? Hampir tidak ada perempuan yang bisa melahirkan anak seperti Khalid. Hampir tidak ada perempuan yang bisa melahirkan anak seperti Khalid. Saking kerennya Khalid, jadi susah perempuan bisa ngelahirin anak sekualitas Khalid. Fisiknya, fatonah itu briliannya dalam urusan strategi militer. Dan belum pernah dia duel, kalah itu belum pernah. Dan di tangannya udah belasan pedang patah dalam duel-duel kayak gladiator gitu. Itu Khalid banget. Dan dia saking hebatnya Khalid, kalau teman-teman mau tahu sehebat apa Khalid, lihat pasukannya. Karena pasukan yang hebat gak mau dipimpin oleh pemimpin yang biasa. Pasukannya itu Musanna, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ikrimah. Banyak nama-nama besar dari pasukannya. Saya banyak baca nama tokoh-tokoh hebat dalam Islam. Pasukannya, 1000 pasukannya, satu orang saja bisa mengalahkan 1000 musuh. Satu laki-laki yang sebanding dengan 1000 musuh. Musanna tidak akan kalah satu pasukan yang di dalamnya ada Musanna. Ini adalah prajuritnya Khalid. Kebayang gak gimana panglimanya? Prajuritnya aja kayak gini. Nah Khalid yang luar biasa dahsyatnya ketika baca surat Al-Muddatsir sampai tentang ayat bapaknya yaitu Walid Al-Mughirah. Bapaknya kan gak masuk Islam dan meninggal dalam keadaan kufur. Dan sampai Allah menyebutkan neraka untuk Walid di dalam Al-Quran surah Al-Muddatsir, neraka Sakor gitu. Khalid ketika membaca neraka Sakor yang disebutkan untuk ayahnya menangis 3 hari 3 malam. Kenapa dia menangis? Kan ayahnya yang masuk neraka. Saking takutnya dia, ya Allah kalau saya gak dapat hidayah hampir saya mengikuti ayah saya. Seandainya saya keras kepala mau mengikuti semua nasihat dari ayah saya. Bagaimana seandainya ayat ini menyebutkan tentang saya ya Allah. Saking takut dan bahagianya campur aduk dia menangis 3 hari 3 malam. Karena dia kebayang dia hampir seperti ayahnya. Karena di antara anak-anaknya Walid, Khalid itu kesayangan ayahnya. Sebagaimana Umar kesayangan juga ayahnya. Ini tokoh-tokoh yang kesayangan ayah mereka masing-masing nih. Karena kesayangan ayahnya dia apet banget sama ayahnya. Kemana ayahnya pergi dia pergi. Apa yang ayahnya bicarakan dia bicarakan. Apa yang ayahnya anggap benar dia anggap benar. Gak pernah berselisih dengan ayahnya kecuali tentang Islam. Gak pernah berselisih dengan ayahnya kecuali tentang Islam. Itu juga setelah ayahnya meninggal baru dia berselisih. Kebayang kalau ayahnya masih hidup. Kemudian mereka meninggalnya bareng ayahnya dengan Khalid dalam keadaan kufur. Itulah yang membuat Khalid campur aduk antara bahagia dengan takut dengan kalimat Sakor tadi itu. 3 hari menangis. Nangis 3 hari. Gak ada hari tanpa menangis. Kenapa gak diterusin urusan nangisnya? Karena setelah 3 hari dia dikasih tugas militer. Udah gak sempat mikirin nangis, sekarang mikirin ekspansi dakwah. Artinya Khalid ini orang-orang yang takut kepada Allah. Belum lagi nanti nama-nama yang lain. Ketika mereka membaca ayat, membaca hadis atau apa. Jangankan mereka, malaikat aja. Jibril menangis di depan Nabi. Ketemu Nabi matanya bengkak. Ketemu Nabi matanya merah. Nabi nanya, "Mabik ya Jibril, malham." Jibril kenapa kamu? Ada masalah apa? Kenapa kamu sedih wahai Jibril? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, setiap kali saya mengingat penciptaan neraka, saya nggak bisa berhenti menangis. Ini namanya hikmah. Kebayang nggak Musanya gimana? Kalau Allah mengatakan Musa itu sudah dapat hikmah, berarti seperti itulah gambaran kesolehan Musa di usia masih 20-an tahun. Jadi teman-teman, saya sangat yakin sebagian besar nabi, bisa dibilang 95% lebih dari para nabi itu, semuanya anak muda. Semuanya cerita anak muda, bukan cerita orang tua. Kita mungkin lebih kenal dengan cerita Nabi Ibrahim ketika udah dewasa. Tapi kita tahukah Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api itu anak muda? Ketika beliau menghancurkan berhala itu anak muda? Ketika kemudian beliau hijrah dari Irak ke Palestina itu anak muda?
Belum lagi kisah nanti nabi-nabi yang lain termasuk Ayub alaihissalam juga anak muda. Mereka semua adalah nabi-nabi muda. Sehingga ketika kita bicara tentang iman, kita bicara tentang hamasah, semangat, kita bicara tentang ketaatan, itu bukan bicara tentang orang tua sebetulnya, bicara tentang anak muda. Karena semua itu adanya pada anak muda. Maka kalau kita cinta kepada Musa, kalau kita ngefans sama Musa, belajarlah dari Musa di ayat 14, usia 20 udah punya hikmah. Dan salah satu di antara hikmah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di usia itu, kalau kita nggak takut kepada Allah, potensi kita berbuat dosa lebih besar daripada orang tua. Ya, jadi mungkin malam ini ayat 14 aja dulu ya. Insya Allah pada kesempatan lain kita kembangkan lagi, namanya juga bedah. Bukan tilawah lagi, tapi tadabur. Jadi nggak usah terburu-buru, tapi mudah-mudahan kita dapat banyak ilmu, hikmah dari apa yang kita bahas, terutama dari sosok Nabi Musa alaihissalam. Salah satu nabi yang saya ngefans berat, sehingga sering saya cerita-cerita kan. Selalu cerita Musa kecil, Musa dewasa, Musa remaja. Karena emang buat saya sih, Musa itu salah satu nabi yang paling keren lah. Di antara para nabi walaupun semuanya keren-keren. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan hati kita di jalannya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Barakallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.